Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Anak dan Kemenakan bagian 33. Terima kasih kepada semua subscriber yang telah setia menemani sampai saat ini. Selamat mendengarkan. Wahai, betapa besar hatiku jika aku dapat membawa kabar yang amat baik ini pada waktu ini juga kepada si bidak, yang tentulah masih di dalam duka citanya. Atau sudahkah diketahuinya halmu ini? Belum, tetapi kami segera akan pergi ke sana, sahut Mr. Yatim. Aku mengikuti suatu kesenangan yang tak dapat kubeli jika aku boleh melihat kesukaan yang akan melenyapkan kedukaan di muka bidasari karena mendengar keturunanmu yang tinggi itu. Sultan Ali Akbar dan Putih Rohana yang berdiri di tempat yang agak gelap sedikit sehingga tiada lekas kelihatan oleh Dr. Aziz dan Siti Nurmala sangat terharu melihat keriangan kedua sahabat cucunya itu karena mendengar kabar yang baik ini, sehingga tiada terasa oleh mereka bahwa mereka seakan-akan dilupakan oleh cucunya. Inilah datukku Sultan Ali Akbar dan ini nenekku Putih Rohana, kata Mr. Yatim sambil memperkenalkan kedua orang tua itu. Kemudian ia berkata pula sambil menghadap kepada datuk dan neneknya, ini Dr. Aziz dan ini istrinya Siti Nurmala. Ayah dan bundaku tak dapat datang karena kurang sedap rasa badannya, kata Mr. Yatim. Astaga, karena kesukaan lupa hamba menyambut engkau dengan segera. Maaf banyak-banyak engkau dan Rangkayo, kata Dr. Aziz seraya menjabat tangan Sultan Ali Akbar dengan hormat dan khidmatnya. Sedang Siti Nurmala segera mempersilahkan Putih Rohana naik ke rumahnya. Kami pun seakan-akan lupa segera mendapatkan engkau dan Rangkayo karena terharu melihat pertemuan yang sangat karib ini. Kami bersyukur karena cucu kami mempunyai sahabat yang sekian sayangnya kepadanya, sahut Sultan Ali Akbar. Walaupun Dr. Aziz sesudah kawin diberi gelar Sultan Maharaja, tetapi ia tetap hendak dipanggil pada nama kecilnya Aziz. Setelah duduklah mereka berempat berhadap-hadapan, segeralah Dr. Aziz bertanya, dan ayah bundamu Tim? Bertemu pula, yaitu Malim Batuah, tukang pedati, dan bininya Mainang, mengusik Mr. Yatim. Ya Allah, kata Siti Nurmala, jadi benar engkau anak tukang... tak mungkin, mustahil, aku tetap tak percaya, kata Dr. Aziz. Memang itu orang tua angkatnya, atau lebih hamba katakan pengasuhnya di waktu kecil. Tetapi ayah bundanya yang sebenarnya, ibunya anak kakak hamba Sultan Ali Rashid dengan ipar hamba Putih Khadijah, namanya Putih Nuriyah. Dan ayahnya, tanya Siti Nurmala dengan hasratnya. Ayahnya Sultan Pamenan namanya. Sultan Pamenan mana? Berseru Siti Nurmala dengan terkejut. Ayah kandungmu Nur, kita beradik berkakak, kata Mr. Yatim. Ya Allah, ya Robbi, kata Siti Nurmala. Lalu ia berdiri dan dipeluk diciumnya saudaranya itu dengan air matanya berlinang-linang. Patutlah hatiku sejak dahulu telah cenderung kepadamu dengan tiada ku ketahui apa sebabnya. Rupanya pertalian saudara yang tiada kita ketahui telah mengikat kita. Tetapi katanya pula terbata-bata lalu menyembunyikan mukanya di bahu Mr. Yatim. Ya Rasul, untung tak jadi. Kalau jadi, bagaimana kita Tim? Tak mungkin jadi, karena mayatku tak dapat beristrikan engkau. Tetapi sudahlah, jangan kita pikirkan lagi perkara ini. Yang baik kita ingat, sekarang ialah engkau telah kawin dengan Aziz, dan aku telah tahu asal-usulku.
yang selama ini menjadi godaan yang besar dalam hatiku. Insya Allah aku pun dengan segera pula dapat menyampaikan segala cita-citaku. Masih meremang buluku karena hal ini. Apa yang akan terjadi atas diri kita berempat karena menyia-nyiakan anak dan istri, dan apa yang telah terjadi dalam bangsa kita karena peraturan yang tak baik ini. Peristiwa biasa sebagai yang kita lihat sekarang ini juga ada yang meningkat ke puncak gunung kemuliaan dan kecendekiaan, dan ada pula yang terdampar ke pulau kekayaan dan kejayaan, tetapi ada pula yang meminjam ke lembah kehinaan dan kejahatan. Ya, ada pula yang menikam dan merampas saudara sendiri, dan ada pula yang hendak dikawinkan dengan saudara sendiri, jawab Siti Nurmala dengan seram bulu badannya. Setelah itu diceritakanlah oleh Sultan Ali Akbar tentang hal ihwalnya dengan saudaranya Sultan Ali Rashid, sehingga abangnya ini melarikan dirinya ke Padang dan tinggal bersembunyi di seberang Lubuk Begalung sebagai orang pelarian, dan bagaimana hal ihwal mereka di sana dengan anak istrinya, bagaimana misteri yatim dipelihara oleh Malim Batuah, dan bagaimana Sultan Ali Akbar dapat mengenal cincin pusaka saudaranya Sultan Ali Rashid yang ada pada misteri yatim. Sampai jauh malam barulah tamat riwayat itu. Di situ berkatalah Dr. Ajis, kabar yang baik ini hendaklah dengan segera disampaikan kepada orang tua Bidasari. Jika mereka masih berkeberatan, sungguh tak tahulah hamba apa yang dikehendaki kaum tua Padang ini. Hamba segera akan pergi ke rumah Sultan Baheram untuk meminang anaknya Putih Bidasari secara yang diadatkan di Padang ini, dengan mengisi sekalian syarat-syaratnya. Tetapi terlebih dahulu hamba akan pergi kepada Sultan Pamenan sendiri untuk pengakuan misteri yatim sebagai anak beliau, kata Sultan Ali Akbar. Jika engkau hendak ke rumah ayah kandung hamba Sultan Pamenan, ingin hamba hendak pergi bersama-sama supaya hamba pun dapat menyaksikan pengakuan ini. Bolehkah engkau? Tanya Siti Nurmala. Kalau Rangkayo sudi pergi bersama-sama dengan hamba ke sana, niscaya hasilah maksud hamba ini. Hanya hamba pinta, jika dapat janganlah Rangkayo memanggil engkau kepada hamba, tetapi Datuk, karena Rangkayo saudara cucu hamba. Ini keinginan hati hamba, benar Datuk. Sekalian kaum keluarga yatim hendaknya sudi pula menjadi keluarga hamba. Tetapi seorang Datuk hendaknya jangan pula memanggil cucunya Rangkayo, supaya jangan dikatakan orang hendak mengangkat derajat cucunya sendiri. Anak dan kemenakan, kalau cucu Datuk yatim memanggil hamba hanya dengan Nur saja, Datuk pun hendaknya jangan lebih dari itu. Terima kasih, sahut Sultan Ali Akbar dengan tersenyum. Pada keesokan harinya pemirsa, pergilah Sultan Ali Akbar dengan Mister Yatim, Malim Batuah dan istrinya Mainang diantarkan Siti Nurmala ke rumah Sultan Pamenan di kampung terendam. Tatkala dilihatnya anaknya yang kaya yang baru dikenalnya tetapi telah menghidupinya pada waktu itu datang dengan Mister Yatim dan 3 orang lain yang belum dikenalnya, heranlah ia, tetapi dengan segera ditegurnya lalu disuruhnya duduk di atas kursi yang ada di ruang tengah rumahnya. Siti Nurmala memperkenalkan ayahnya ini dengan Sultan Ali Akbar, Malim Batuah dan Mainang. Pada Mister Yatim memang ia telah kenal. Ayah, kata Siti Nurmala, kami datang ini membawa seorang anak ayah pula, yaitu Mr. Muhammad Yatim, yang telah ayah kenal sebagai kepala balai pengadilan di Padang ini, supaya ia diakui sebagai ayah telah mengakui hamba pula. Anak ayah, Mr. Muhammad Yatim, bukan anak engkau Hop Jaksa, katanya dengan malunya, lalu termenung beberapa lamanya, tetapi rupanya ia tiada heran lagi mendengar kabar yang seganjil ini, melainkan sebagai orang yang menerima dan membenarkan dengan menyerah sekalian kabar yang didengarnya. Sejak kejadian di balai pengadilan
dalam pemeriksaan perkara Mauning kedatangan arwah anaknya Marah Udin dan perkawinan yang tak jadi antara kemenakannya Sultan Malik dengan Putih Bidasari, peristiwa yang pada mulanya sangkanya tak mungkin akan terjadi. Apalagi pada dirinya berubahlah pikirannya menjadi sebagai orang mati kutu dan patah siku, sehingga ia menjadi amat sabar, tawakal, dan menyerah. Adalah seakan-akan tak ada yang mustahil lagi baginya. Sekaliannya boleh terjadi atas kekuasaan Tuhan. Jika dikatakan langit akan runtuh sekalipun, niscaya akan didengarnya dengan tenang, sabar, dan yakinnya. Demikianlah percayanya kepada Tuhan yang dahulu selalu dilupakannya, segala pekerjaan maksiat ditinggalkannya, hanya amal ibadahlah yang dilakukannya. Hamba sangat menyesal dahulu tak mengenal Mr. Yatim sebagai anak hamba, dan sangat bersyukur seorang yang kenamaan dan berpangkat tinggi sebagai ia sudi mengaku ayah kepada hamba yang telah penuh dengan noda keburukan. Jangankan orang yang setinggi dan semulia dia, jika orang yang rendah sekalipun hendak berkeluarga dengan hamba, niscaya akan hamba terima juga dengan segala sukacita. Kesudiannya mengaku bapa kepada hamba semata-mata akan membawa kemuliaan dan kemegahan kepada hamba. Sungguh pun demikian, sangat ingin juga hati hamba hendak mengetahui bagaimana jalannya, maka Mr. Yatim dikatakan anak hamba. Di situ diceritakanlah oleh Sultan Ali Akbar perihal kakaknya meninggalkan Indrapura, sebagai yang diceritakannya kepada Nurmala sampai kepada perkawinan Putih Nuriah dengan Sultan Pamenan, kelahiran Mr. Yatim, dan Mr. Yatim diberikan Malim Batuah kepada Sultan Alam Shah. Mendengar semua riwayat itu, lama Sultan Pamenan berdiam diri, sedang Datuk Gampo Alam yang duduk agak jauh dari mereka tiada pula berkata apa-apa. Tetapi hal perkawinan yang tergesa-gesa antara Sultan Pamenan dan Putih Nuriah yang dinamakannya Putih Bungsu Malim Deman, karena pertaruhan Sultan Pamenan dengan Sultan Ismail masih teringat olehnya. Karena perkawinan yang seganjil ini memang hanya sekali terjadi selama umur Sultan Pamenan yang lanjut itu. Perkawinan hamba di Lubuk Begalung itu memang masih hamba ingat. Tetapi tentang anak hamba dengan Putih Nuriah tak hamba tahu, karena beberapa saat sesudah itu hamba pergi dan tak pulang-pulang lagi ke rumahnya. Akan kelakuan hamba yang sedemikian itu, hamba sangat menyesal. Tetapi apa hendak dikata, karena demikianlah adat bangsawan Padang ini. Hamba sekadar menurut kebiasaan itu. Saksi-saksi dan bukti-bukti adalah menyatakan bahwa Mr. Muhammad Yatim memang anak kandung hamba. Hamba terima kenyataan ini dan hamba akui dia sebagai anak kandung hamba dunia dan akhirat. Atas kesalahan hamba sebagai seorang bapa tiada kenal kepada anaknya, hamba pohonkan maaf banyak-banyak. Atas pengakuan ayah ini, hamba pohonkan terima kasih banyak-banyak, karena pengakuan ini sangat penting artinya bagi hamba. Sebagai ayah, ketahui hamba telah terberita dahulu bertunangan dengan Putih Bidasari, dan kami pun telah sama setuju akan jadi suami istri. Kalau hamba tiada ayah, akui sebagai anak kandung ayah, hamba tak akan dapat kawin dengan seorang putih bangsawan Padang ini, kata Mr. Yatim kepada Sultan Pamenan. Hamba tahu perkara itu, oleh sebab itu hambalah yang akan pergi kepada Engku Sultan Baheram, meminang anaknya Putih Bidasari untuk anak hamba Mr. Sultan Muhammad Yatim. Mungkin dengan ini dapat pula hamba perbaiki kesalahan hamba yang sangat besar kepadanya, karena telah membawa pulang kemenakan hamba Sultan Malik dalam ia bersanding dua dengan Putih Bidasari. Hamba sangat menyesal telah bermaksud hendak mengawinkan kemenakan hamba dengan Putih Bidasari, sedang hamba ketahui ia tunangan Mr. Yatim. Untunglah perkawinan itu tak dapat dilangsungkan. Jika demikian, kami pun mengucapkan terima kasih lebih dahulu akan kesudian Engku. Segala syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam peminangan itu tanggungan hambalah, kata Sultan Ali Akbar.
Tatkala mereka akan kembali ke rumahnya, ditinggalkan misteri yatim uang untuk ayahnya ini dan dimintanya ampun atas sekalian dosa kesalahannya yang telah diperbuatnya terhadap ayahnya yang dipandangnya sebagai musuhnya. Sejak waktu itu diperlakukannya lah Sultan Paminan sebagai ayahnya. Acap kali dikunjunginya ayahnya itu dan diberinya belanja yang cukup. Hal ini menimbulkan pula pikiran dalam hati Sultan Paminan karena telah 2 orang anaknya yang membalas guna kepadanya. Walaupun mereka disia-siakannya dan tiada dikenalnya waktu kecilnya dan baru sekarang diketahuinya, sesalan dalam hatinya karena ia telah menurut adat negerinya dengan buta tuli dan dengan tiada memikirkan atau mengindahkan hal yang lain-lain. Sekarang kita pemirsa ceritakan Sultan Malik. Malik, apa yang akan dimakan hari ini? Beras habis, uang pun tidak, kata Putih Umi yang sedang duduk di tangga belakang rumahnya di sawahan dengan bertopang dagu, menghadap ke dapur membelakangi anaknya. Sultan Malik yang sedang duduk meminum kopi di atas kursi meja makannya di langkan belakang rumahnya. Dahulu tak pernah kita kekurangan begini, tetapi sekarang setelah keaiban menimpa kita berkali-kali, kemalangan pun datang pula bertubi-tubi. Mamamu yang dahulu penuh perhatian terhadap kita, sekarang tiba-tiba tiada hendak mengindahkan kita lagi. Hanya istrinya yang di kampung terendam itulah yang dihiraukannya siang malam. Ia tiada keluar rumahnya lagi untuk mencari nafkah, dan kita ditinggalkannya di tengah jalan sebagai induk ayam meninggalkan anaknya. Saudara perempuan dan kemenakan yang menjadi kewajibannya tak ada lagi padanya. Hanya istrinya dan anaknya yang baru dikenalnya itulah yang diselenggarakannya setiap hari. Agaknya pada hari tuanya Anda menjadi kaum muda pula sebagai hop jaksa Sultan Alamsah, karena kaum muda lah yang tiada peduli kepada saudara perempuan dan kemenakannya, dan tiada pula mau menurut adat pusaka lama. Anak yang belum tentu anak kandungnya dan istrinya yang telah nyata orang lain itulah yang digilakannya. Apalagi Ute yang telah mendapat anak yang kaya dan mulia, yang dapat mencukupi sekalian keperluannya dan keinginan hatinya, tentu akan melupakan kewajibannya kepada kita yang miskin ini, sahut Sultan Malik dengan pahitnya, karena ia pun menderita pertukaran pikiran mamanya ini yang rupanya telah marah kepadanya. Tetapi mengapa sekarang dilakukannya perbuatan kaum muda ini kepada kita, sesudah harta benda peninggalan mamaku dipunahkannya, sehingga kita licin tandas sebagai dijilat anjing kurus? Bukankah ini penipuan namanya? Mungkin karena ia digosok dan ditusuk-tusuk oleh Datuk Gampo Alam yang menjadi gurunya dan penasehatnya di dalam segala hal. Rupanya Datuk ini pada hari tuanya hendak menjadi orang siak untuk menembus dosanya yang banyak itu, supaya ia jangan masuk neraka jahanam. Sekarang Ute dibawa-bawanya. Atau ia telah gila merindukan anaknya si Udin yang baru mati itu, karena pertukaran kelakuannya ini terjadi setelah hilang anak itu. Sesudah itu jangankan ia datang melihat kita kemari, uang belanja kita untuk sehari-hari pun tiada dikirimkannya baginya. Bagaimana dapat dikirimkannya, karena ia tiada boleh dan tiada suka lagi berjudi, sedang pencariannya hanya dari kemenangan penjudian. Tetapi mengapa ia tak berjudi lagi? Beliau sekarang siap, sudah alim, siang malam sibuk mengaji, tak ada waktu lagi baginya untuk mencari nafkah. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.